Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis buku, yaitu analisis buku teks bahasa Indonesia dari perspektif bahasa dan sastra. Buku yang saya analisis ini buku untuk kelas 4 fase B, dan yang saya analisis itu bab pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sapitri Handayani. Saya mahasiswi dari Prodi PGMI dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Tugas menganalisis buku ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra yang diampu oleh dosen Fajar Nugraha MPD. Nah, yang pertama ini ada identitas buku, di mana dalam identitas buku ini terdapat penulis buku, penalaah, penyelia, art direktur, penyunting, dan buku ini diterbitkan oleh Badan Peneliti dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat, di mana cetakan pertama buku ini terbit pada tahun 2021. Analisis sastra anak. Nah, bab ini termasuk ke dalam simbolis menengah yang ditunjukkan untuk anak dengan fase usia 7-11 tahun dengan karakteristik bab sebagai berikut. Kosakata sudah beragam, pengembangan kosakata menjadi sebuah kalimat menjadi fokus utama, mulai mempelajari makna dalam sebuah kata dan kalimat. Lalu di dalam bab ini lebih fokus kepada membaca sebuah teks cerita. Nah, kemahiran berbahasa. Di dalam bab yang saya analisis ada 4 kemahiran berbahasa, yaitu ada membaca dengan bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Yang kedua ada menulis, mulai dari menulis kata, menulis kalimat, serta membuat kalimat dari kata baru yang ditemukan. Yang kedua ada mendengar, yaitu menyimak. Simaklah guru kalian membaca teks di bawah ini. Yang selanjutnya itu kemampuan berbicara dengan berdiskusi, diskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik. Nah, diskusi ini termasuk ke dalam keterampilan berbicara. Analisis pertama yang saya temukan yaitu ada unsur kebahasaan, fonologi. Nah, fonologi ini ilmu tentang bunyi dan pelafalan kata yang merupakan bagian dari ilmu bahasa, di mana ada bunyi konsonan dan bunyi supramental. Nah, bunyi konsonan tempat artikulasi, cara artikulasi, bergetar tidaknya pita suara, dan struktur. Yang kedua, bunyi supramental, di mana ada tekanan, nada, jeda, serta durasi. Nah, di dalam bab ini ada bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Nah, di saat membaca cerita tersebut, peserta didik belajar mengenai cara pelafalan kata yang benar, artikulasi dalam setiap pengucapan kata, sehingga hurufnya dapat terdengar jelas saat membacakan cerita. Nah, ketika membaca cerita, diperhatikan nada setiap pengucapan kalimat, tekanannya, serta jeda dari satu kalimat ke kalimat lain. Contoh, kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Itu termasuk ke dalam tekanan. Nah, dalam kalimat tersebut ada tekanan nada dalam pengucapannya, yaitu berupa nada kesal serta tekanan dari akhir kalimatnya. Nah, contoh yang kedua, bisa sih tapi sahut Lala pelan. Nah, di situ ada nada, yaitu mengucapkannya secara pelan. Nah, analisis selanjutnya itu mengenai analisis sastra. Unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Nah, ada perintah di dalam buku ini seperti ini. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik mengetahui siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, mengetahui isi dalam cerita tersebut, karakteristik setiap tokoh, serta permasalahan yang dihadapinya. Nah, di mana tokoh ini merupakan salah satu unsur dalam sebuah cerita.
Analisis yang selanjutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan, sintaksis, struktur dalam sebuah kalimat. Nah, menganalisis struktur kalimat transitif dan intransitif dalam sebuah cerita. Nah, di sini ada perintah di mana peserta didik harus menulis kalimat transitif dan intransitif dalam cerita yang telah mereka baca. Lalu, menentukan objek dalam setiap kalimat tersebut apa. Nah, objek ini merupakan struktur dalam sebuah kalimat di mana kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif ini menjadi tidak lengkap atau salah. Nah, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, contoh kalimat transitif, Lani memetik jambu. Nah, di sana ada objeknya yaitu jambu, karena kalau tidak ada jambu berarti Lani memetik apa. Yang selanjutnya itu contoh kalimat intransitif, Lani menangis. Nah, untuk kalimat intransitif ini tidak memerlukan objek karena sudah jelas Lani menangis. Analisis sastra, yaitu ada kegiatan apresiasi sastra di mana di dalam bab yang saya analisis itu ada perintah, bacalah cerita tersebut dengan nyaring secara bergantian. Nah, di mana kegiatan membaca cerita ini termasuk ke dalam apresiasi sastra yang pertama, di mana cerita pendek yang dibaca termasuk ke dalam genre prosa, di mana prosa ini termasuk ke dalam sastra. Nah, analisis selanjutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan, di mana dalam buku yang saya analisis itu ada mengenai semantik. Semantik ini merupakan makna dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, peserta didik menulis kata baru yang mereka temukan dalam cerita yang telah dibaca pada halaman sebelumnya. Nah, lalu tuliskan arti kata baru menurut pemikirannya sendiri dan mencari arti yang benar dalam KBBI. Nah, kegiatan tersebut termasuk ke dalam semantik, yaitu mencari makna dalam sebuah kata. Analisis selanjutnya mengenai unsur kebahasaan, sintaksis. Nah, peserta didik membuat kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan, di mana pada pembelajaran sebelumnya peserta didik telah belajar bagaimana membuat kalimat. Dalam pembuatan kalimat ini ada unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, di mana subjek, predikat, objek, dan keterangan ini termasuk ke dalam sintaksis, struktur sebuah kalimat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.